Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mana-mana masih sifat datang ke sini itu untuk memproduksi yang termasuk Bapak yang kerja dan beliau ini punya banyak kerja nanti kita kenapa orang sana jadi kita menjadikan sakti mandiran guna waktu kawat produksi apa itu kepemimpinan jadi sumber daya manusia itu pengetahuan tentang pengetahuan itu berada di dalamnya hanya 15% disebut S1, S2, S3, yang 70% adalah autodidak. Di dunia ini ada dua bangsa yang hobinya autodidak. Pertama orang Jepang, dia baca buku rata-rata yang kedua orang Yahudi, baca rata-rata 15 buku. Kalau kita nah, kreativitas ini inovasi namanya. Ya, inovasi. Kalau dia punya landasan ilmiah, bisa diangkat jadi doktor. Kalau dia bisa pengalaman dan berhasil, doktor honoris causa namanya. Sehingga kalau ada pengusaha-pengusaha atau dapat dokter itu si ilmiah, tidak perlu diprotes itu. Dia sudah membuktikan teori dan praktek. Ini diprotes. Ini kan, ya karena tidak ngerti saja. Karena tidak ngerti aja. Jadi kalau dia seorang wali kota, sudah berhasil melaksanakan manajemen secara praktis, dokter belum tentu bisa. Tapi wali kota bisa. Jadi wajar dia jabat doktor honoris causa. Pak Usmani baca dari doktor honoris causa ini. Ilmunya banyak. Ada ide-ide baru, ya itu sebetulnya itu filosofinya. Ini yang nggak dipahami banyak orang sehingga jadi jangan heran pula kalau Bu Mega jadi profesor doktor, ya wajar saja Pak ya kan memimpin partai nggak jatuh-jatuh sampai sekarang. Itu daripada objektif kita itu hebat tuh orang. Nggak gampang itu. Amir Aisyah profesor baru berdiri sudah pecah. Kan nggak gampang ternyata kan. Jadi wajar kalau Bu Mega itu dapat profesor honoris causa secara ilmiah. Kenapa? Dia bisa
ATM, amati, tiru, modifikasi. Ada ide-ide baru. Banyak di sini pengusaha-pengusaha diangkat seperti Ali Markus yang punya pabrik apa itu? Mas Pion punya 200 perusahaan, padahal cuma SMP punya 200 perusahaan dan pegawainya 200.000 dan sampai sekarang tidak bubar-bubar, malah berkembang terus dia. Sehingga dia diangkat sebagai doktor honoris causa, wajar walaupun lulusan SMP. Hanya kursus leadership di Singapura seminggu. Dia belajar leadership juga, tapi seminggu cuma. Kayak anda-anda inilah. Jadi anda-anda tidak usah jadi profesor, tapi kalau kursus ini insya Allah bisa jadi profesor doktor honoris causa. Dari Imam Bukhari ya. Jadi tidak usah khawatir lah ya. Pengetahuan keterampilan anda. Sikap mental itu 15%. Yang 15% apa? Keterampilan. Anda mengerti komputer, tidak bisa mengoperasikan komputer namanya keterampilan. Itu pun hanya 15%. Anda mengerti komputer, bisa mengoperasikan komputer, pengetik cuma 5 halaman satu hari. Ngetik 1 halaman, ngerokok 1 jam. Itu namanya sikap mental. Nah, sikap mental adalah yang 70%. Jika jangan heran kalau Soeharto hanya SMA bisa jadi presiden, membawahi ribuan profesor doktor. Soekarno hanya S1, insinyur, tidak doktor, tapi dapat doktor honoris causa. Hamka, hanya SD, doktornya 2, dari Mesir lagi. Nah, kenapa? Itu mental. Nah, bagaimana cara mengembang mental ini? Apa isinya mental itu? Lanjut. Creativity and communication. Mengambil keputusan. Nah, selanjutnya bagaimana berkomunikasi? Hanya itu saja. Anda punya ide, bagaimana menjual ide? Itu bahasanya sederhana. Nah, dalam menjual ide ini ada komponen namanya motivasi. Kita motivasi orang itu. Bagaimana dia mau menerima ide kita. Nah, motivasi ini hasilnya bisa patuh, bisa komitmen, bisa menolak. Kalau komitmen, wah dia aktif. Oh bisa motivasi intrinsiknya katanya Pak Ida lebih kuat ya Pak Ida ya. Wah, jalan. Harapan kita mereka sampai pada motivasi intrinsik. Memiliki komitmen. Kemudian ada power wibawa. Bagaimana seorang pemimpin itu harus berwibawa. Kalau tidak berwibawa, dia lecehkan orang. Ini ada materi sendiri. Ada gaya, style. Kalau orang bodoh gimana? Bodoh tapi rajin. Apa? Bodoh tapi rajin. Setiap yang dikerjakan salah tuh aja. Tapi ngelumur 3 hari 3 malam tidak dibayar mau. Itu ada gaya sendiri. Pintar tapi malas. Pintar tapi malas. Nah, sudah bodoh malas pisan. Apa itu? Dibina apa dibinasakan orang ini? Jangan dibinasakan. Itu ada gaya tersendiri. Harus instruktif. Otoriter. Jadi kalau Presiden Soekarno, Soeharto, otoriter itu wajar. Karena rakyatnya masih bodoh dan malas. Itu ilmiah. Cuma pembelanya tidak ngerti membuktikannya. Kenapa kok otoriter? Loh, kalau rakyatnya bodoh malas ya harus otoriter. Ya. Kalau rakyatnya bodoh malas demokratis, bubar tuh. Kenapa? Ada teori orang bodoh mudah dihasut oleh orang pandai yang kecewa atau punya ambisi. Jadi orang bodoh-bodoh yang mudah dihasut oleh orang kecewa, kacau lah negeri itu. Makanya di negara sedang berkembang umumnya itu otoriter. Kecuali anak yang sudah pintar dan rajin lah. Kita kenapa rendah? Kenapa? SDM kita ranking ke 124. IQ kita rata-rata katanya profesor 70. Padahal Kamboja 95, Korea 115, kita 70. Pintar rajin bodoh alas gitu. Walaupun ada yang pintar rajin, tapi pada rata-rata statistik kita masih di bawah standar lah gitu. Walaupun kekayaan kita di atas standar. Kekayaan di atas standar, kesejahteraan di bawah standar. Tidak apa-apa, karena baru merdeka, wajar. Nah, lanjut. Terus ada lagi, terakhir ada konflik terus. Nah, sifat. Nah, ini akan kita bahas sekarang oleh Mas Sugeng. Ciri watak perangai yang dimiliki oleh seorang yang memiliki daya pengaruh. Itu sumbernya banyak-banyak, ada teori, ada lembaga, ada pengalaman.
teori seperti teori Florence nanti akan dibahas sedikit sama Mas Sugeng. Ada korelasi apa saya baca betul. Lantas ada lembaga seperti apa ABRI, ing ngaso sung todo ing madio mangun karso tuturi handa yani. Ada lagi apa doktrinnya apa manusianya seperti sifat-sifat Nabi Muhammad. Kalau di Jawa tuh Gajah Mada. Ada lagi berdasar kepada Astabrata. Astabrata itu ada watak angin, watak bulan, watak matahari, watak apa lagi? Samudra, watak awan. Wah, itu watak-watak yang sumber-sumbernya. Nah, nanti Mas Sugeng akan membahas sebagian, tidak seluruhnya. Banyak sekali teorinya. Secuil saja deh, baguslah. Tapi perlu kita diskusikan rame-rame. Nah, inilah intinya adalah manusianya, ada stres, ada hati nurani, kalbu. Nah, kuncinya itu seperti kalbu itu sebetulnya. Bagaimana seorang pemimpin itu kalbunya harus bersih. Wah. Kalbu itu katanya orang ibarat kaca. Kalau dia bersih, kalau kalbunya bersih, katanya dia akan bisa menikmati sinarnya Tuhan. Wah. Nikmat, sembahyang tuh nikmatnya bagus karena saking kalbunya bersih. Nah itu problemnya, itu kuncinya sebetulnya. Kalau sekarang ini diharapkan kita masalah yang kisruh ini karena katanya Mahmud Ede, rakyat, penguasa dan pemimpin. Kalau salah satu sakit kalbunya menular katanya. Oleh itu tugas kita apa? Membersihkan kalbu mulai pemimpin, ulama atau ilmuwan atau masyarakat. Kalau bersih, insya Allah negara itu akan baik. Nah, tugas kita adalah bagaimana mencetak pemimpin yang lengkap seperti ini. Ibarat pendekar, jurusnya ini. Wah, jurusnya ini. Kalau dikuasai, insya Allah. Nah, nanti sekarang kita akan coba bahas tentang jurus sifat. Silakan, Mas. Baik. Mas, pasangkan. Bukanya gimana? Bukanya gimana? Tidak, patikan dulu. Ini. Langsung dibuka bisa? Hah? Ya. Ini. Langsung dibuka boleh? Tidak apa-apa. Caranya gimana? Enggak dianu dulu. Tidak dimatikan dulu. Nah, itu ya. Ya, udah. Boleh. Agak gatek soalnya. Gimana? Ini. Boleh. Boleh, Ibu. Bismillah. Juga boleh pertama ya. Gak apa-apa. Tenang aja ada saya. Tidak khawatir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, Kalimantan. Lupa bahasa. Ini tambah membara. Jawab saya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin mengenai kepemimpinan yang akan disampaikan oleh
Satrio Sugeng. Pengawal saya untuk mengatur hematnya waktu, kami akan membuka 3 pertanyaan di akhir sesi. Bapak Ibu yang mau bertanya, waktu dan tempat. Iya. Gak tampil. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Sugeng. Dalam hari ini saya coba dari sifat-sifat kepemimpinan, membangkitkan sifat kepemimpinan. Pengertian dari sifat kepemimpinan menurut pemimpin menurut Suradinata 1997 adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sifat, disebut juga karakter, adalah sebagai penampilan seseorang pada waktu interaksi dengan orang lain. Bagaimana perangai seseorang pada waktu interaksi. 2 teori sifat manusia. Pertama, teori William Moulton Marston, yaitu dominance, influence, compliance, steadiness. Dominance atau dominasi berorientasi pada tujuan tanpa basa-basi, kompetitif, langsung nih, lakukan saja. Influence, gaul, banyak bicara, spontan, bersenang-senang sambil bekerja. Compliance, hati-hati, logis, teratur, diplomatis, lakukan dengan benar. Steadiness, stabil, dapat diandalkan, konservatif, setiap lakukan bersama. Teori kedua, menurut Florence Littwer, ada koleris, sanguinis, melankolis, plekmatis. Koleris itu berkemauan keras, independen, memiliki visi praktis, produktif, tegas, pemimpin. Negatifnya, dingin, cepat puas sendiri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sarkastis, pemarah, dan kejam. Sifat melankolis. Positifnya perfeksionis, berbakat, analitis, tekun, disiplin, rela berkorban. Negatifnya pemurung, membalas dendam, berpikir negatif, kurang bermasyarakat, perasa, cepat, perasa, dan teoritis. Sanguinis. Positifnya sangat hangat bersahabat, berbelas kasih, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. Negatifnya tidak disiplin, emosi tidak labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah. Jadi masalah-masalah yang dulu itu sering diungkit-ungkitkan. Plekmatis. Sifat plekmatis, positifnya tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, dan humoris. Negatifnya kikir, egois, tidak punya motivasi, tidak tegas, cari aman sendiri, penakut, dan cepat khawatir. Melatih jiwa kepemimpinan. Memiliki kemampuan belajar.
Menumbuhkan jiwa kepemimpinan bisa dimulai dengan memiliki kemauan untuk mempelajari hal-hal baru. Pengetahuan dan wawasan yang luas bisa mempengaruhi seseorang saat harus memimpin orang lain. Makin luas wawasan seseorang, makin baik pula cara ia memimpin dan berhadapan dengan banyak orang. Meningkatkan kualitas komunikasi. Menjadi seorang pemimpin mengharuskan seseorang untuk bisa menyampaikan visi, maksud, harapan, dan tujuan pada orang lain secara gamblang. Untuk menjadi komunikator handal, seorang pemimpin harus meningkatkan komunikasi verbal, non-verbal, maupun kemampuan mendengarkan orang lain. Memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan diri sendiri, begitu seseorang menyadari kemampuannya, ia bisa memanfaatkan untuk lebih memupuk jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Bisa dipahami bahwa jika kepemimpinan adalah produk dari pengaruh sosial, kunci utama mengembangkan bibit-bibit kepemimpinan adalah dengan memiliki kemauan untuk mencoba hal-hal baru. 6 jenis jiwa kepemimpinan yang perlu dimiliki. Tidak lupa dengan akhirat. Mampu melihat potensi seseorang, bersedia mengakui kesalahan, bersikap monitoring namun tidak bosi, bersedia mendengarkan aspirasi dan umpan balik, mau menghargai keberhasilan orang lain. Tidak lupa dengan akhirat. Seseorang pemimpin yang amanah, matanya akan tenang, pandangannya untuk melihat kepada hal yang positif dengan cara mempelajari agama secara teratur. Orang yang memiliki iman yang benar, memiliki karakter kinerja yang lebih berkualitas, serta memiliki standar moral yang menuntunnya. Mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang halal dan mana yang haram. Mampu melihat potensi seseorang. Individu yang dipercaya untuk memimpin sebuah tim harus mampu bersinergi dan menciptakan sinergi dalam tim tersebut. Ia juga harus bisa mengajak setiap anggota tim untuk selalu terlibat dalam kemajuan tim. Dengan kata lain, jangan sampai ada anggota yang tak ikut berkontribusi atau tak tahu bagaimana caranya memberikan kontribusi dalam pekerjaan. Bersedia mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan sebenarnya adalah bentuk akuntabilitas seseorang pemimpin. Kesediaan untuk memberikan penjelasan bahkan sebelum diminta bisa membantu memulihkan ataupun meningkatkan kepercayaan anak buah pada pemimpin. Bersikap monitoring namun tidak bosi. Seorang pemimpin memang harus rutin mengawasi kinerja anak buahnya demi memastikan proyek berjalan sesuai dengan perencanaan. Namun, bukan berarti hal ini bisa dijadikan lampu berlagak sok menyuruh dan mengatur segala hal. Membimbing dan mengawasi kinerja karyawan, tentunya tanpa membuat anak buah merasa terlalu dikontrol dan masih memiliki ruang untuk senantiasa berkembang. Menumbuhkan karakteristik kepemimpinan seperti ini bisa dimulai dengan mendelegasikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan setiap orang. Mendengarkan aspirasi dan umpan balik. Menjadi pemimpin yang ideal mengharuskan individu untuk bersikap dan berpikiran terbuka atas aspirasi yang ada. Terlebih lagi, saat harus menemukan ide-ide kreatif dan solusional, tentu dibutuhkan sebuah eksperimen sederhana. Seorang pemimpin juga harus proaktif dalam mencari serta menerima umpan balik atau feedback. Umpan balik berguna untuk mengetahui apakah hal yang selama ini diterapkan sudah sesuai atau belum. Mau menghargai keberhasilan orang lain. Menghargai kinerja anak buah bisa dalam bentuk apapun. Ada yang berbentuk moneter maupun non-moneter, bersifat langsung maupun tidak langsung. Pemberian penghargaan sangat krusial karena bisa membantu meningkatkan produktivitas. Selain itu, penghargaan tersebut juga bisa berupa mempertahankan pegawai berprestasi agar tetap loyal terhadap perusahaan. Ya, selesai. Latihannya ya seperti ini gitu ya. Jadi banyak hal yang memang harus diketahui, tapi tidak masalah karena kita memang sadar semua yang ada di ruangan ini pasti sadar bahwa
kemudian kita memposisikan sebagai anak buah, itu memang fungsinya memang sulit. Tetapi tadi disampaikan oleh Profesor bahwa kita ini memang bisa ya, masukan dengan cara tadi yang santun begitu. Nah, kita bagaimana melihat, kan kita gini, kalau satu organisasi perusahaan kemudian kita melihat pemimpin ini kok nggak mau mengakui kesalahannya, kita ini anak buahnya itu kan serba repot gitu, mau mengingatkan khawatir marah orangnya. Nah, ini memang sebuah dilema gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga kita kan harus berusaha. Kita kan kepingin katakan organisasi perusahaan ini bisa maju gitu ya. Nah, dengan cara bagaimana ya? Jadi gini, kalau menurut hemat saya, seorang pemimpin yang model tidak mau disalahkan dan tidak mau itu memang kita nggak bisa langsung to the point pada orang tersebut gitu ya. Justru kita bisa menggunakan pihak ketiga. Jadi siapa yang kira-kira orang itu disungkani sama pemimpin itu. Nah, itu bisa kita memberikan masukan supaya orang ini nanti memberikan ini. Karena dengan cara seperti itu, yang pertama kan kita begini, orang itu kalau kita mendapatkan nasihat, itu kan kita melihat siapa yang memberikan nasihat itu, bukan apa yang disampaikan gitu. Karena kalau anak buah memberikan nasihat ke pimpinan, omongannya sama dengan yang diberikan pada orang yang lebih tinggi, tetapi tingkat apa ya, tingkat menerimanya itu susah gitu. Oleh karena itu lewat orang ketiga yang kira-kira orang itu disukani, kalau bahasa Jawa disukani, sehingga mereka pemimpin tadi tidak merasa kehilangan muka. Terus kemudian yang memberikan itu karena orang yang sudah lebih senior begitu, dia akan mau. Termasuk tadi yang ditanyakan Bu Leni tadi juga begitu. Jadi kalau kita sendiri ini sebagai anak buah itu agak susah kalau posisi kita memang seperti itu. Tapi kalau posisi kita di perusahaan itu minimal levelnya sama, itu masih bisa memberikan saran gitu. Apalagi kalau kita di atasnya, itu memang harus. Kalau kita tahu salah satu ya namanya pemimpin kan bukan yang di top gitu, mungkin level middle ya, middle leader itu juga kalau punya sifat-sifat yang mungkin kurang efektif dalam memimpin, memang di situ harus ada orang yang mau memberikan saran atau memberikan nasihat gitu ya. Jadi memang banyak hal ya, terutama di kepemimpinan itu luar biasa ini hal-hal yang harus dipelajari. Tetapi memang saya kemarin menulis di Facebook itu begini. Jadi buku tentang kepemimpinan itu jumlahnya sudah luar biasa, mungkin bisa ribuan gitu ya buku-buku. Tetapi mungkin buku yang membuat atau yang berbicara membahas masalah bagaimana kita menjadi anak buah, menjadi rakyat itu sangat sedikit gitu. Sehingga saya ini punya pikiran seperti ini, karena kita ini di Indonesia ini kan menurut hemat saya itu pimpinannya sakit, rakyatnya juga sakit gitu. Sehingga perlu ada semacam bagaimana sebetulnya kita ini contoh ya, mohon maaf ini bagaimana kita menyampaikan pendapat gitu ya. Kan kita ini di era sekarang kan udah main pukul pokoknya gitu. Nah, ini kan masyarakat, rakyat, bagaimana menjadi masyarakat yang baik gitu. Ya kan tidak harus pakai wahoo terus kekerasan, pakai demo, pakai unjuk rasa, kan begitu. Harusnya kan ada sesuatu. Nah, padahal kita ini setiap hari diajari oleh agama tadi itu, yang kalau kita mengingatkan imam dengan cara yang santun seperti itu pelajaran yang luar biasa gitu. Nah, kita masyarakat kita ini sudah seperti itu. Contoh lagi yang paling gampang sekarang ini, masyarakat kita itu senang kalau dikasih uang nilai yang itu gitu, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan secara moral gitu.
Ya, nah seperti gitu-gitu ini yang menyebabkan situasi atau zaman itu seperti ini. Jadi menurut saya luar biasa. Kemudian satu hal lagi mungkin untuk diskusi ya terkait dengan ini. Kita ini memang harusnya kalau menurut hemat saya yang diperbaiki lebih dulu itu adalah kaum dewasa seperti kita atau di bawah kita sedikit gitu ya. Maksudnya orang yang sekarang sedang beroperasional itu yang harus diperbaiki. Nah, pemerintah ternyata tidak menganggarkan itu gitu. Nah, untung kita ini ada masjid, ada itu mengadakan kajian-kajian seperti ini. Ya, kalau dari pemerintah sendiri itu kan yang difokuskan kan bagaimana memberikan pembelajaran terhadap generasi muda mulai dari TK sampai mahasiswa. Ada dananya itu, bahkan 20% dari APBN gitu ya. Yeah. Tetapi untuk memperbaiki kita itu kayaknya nggak ada dana yang memang khusus itu. Kemudian terus sistemnya juga tidak tersistematik ya. Artinya kita ini maunya kan ya sendiri-sendiri seperti ini gitu ya. Ada masjid sana, ada kelompok ini mengadakan pengajian atau apa, itu saja karena kesadaran dari masyarakat, tapi dari pemerintah nggak ada. Nah, ini sebetulnya yang kalau menurut hemat saya kalau kita ini yang artinya yang sekarang ini sedang melakukan kegiatan operasional bermasyarakat ya. Katakanlah orang yang kerja, orang yang di pemerintahan itu tidak baik dulu, maka generasi yang muda ini dipersiapkan seperti apapun kayaknya agak susah gitu, karena nanti terjun di masyarakat ya ketularan gitu ya, sehingga nggak bisa bantu. Saya sangat menghargai begini acara seperti hari ini ya, yang diadakan oleh Profesor setiap minggu ini, itu luar biasa menurut saya, karena satu kesadaran untuk kita ini mau menjadi baik gitu. Nah, kembali terkait dengan kepemimpinan ini memang banyak sekali yang harus kita pelajari. Bahkan kita ini harusnya saya yakin Profesor juga setuju dengan saya gitu. Jadi menjadi pemimpin itu tidak dadakan gitu ya. Jadi harusnya ada semacam tahapan gitu. Nah, zaman sekarang ini ternyata tidak seperti itu gitu ya. Terutama di organisasi masyarakat itu begitu, mungkin tadinya nun sewu tidak pernah mengendalikan orang atau tidak pernah menjadi pemimpin gitu. Tahu-tahu dadakan jadi pemimpin gitu. Nah, ini memang bisa-bisa saja, boleh-boleh saja, tetapi memang harus melalui satu tes. Contoh namanya saja, sekarang kalau mau menjadi wali kota gitu, ya itu kan harusnya ada tahapan, mungkin semacam training atau apa, karena ini dipilih oleh rakyat. Katakanlah seorang dipilih jadi wali kota, nah padahal dia tidak pernah menjadi pemimpin gitu, yang tadinya pedagang gitu ya, langsung jadi pemimpin yang harus mengendalikan banyak orang gitu. Nah, ini mungkin jalan tengahnya harusnya diberikan semacam kalau namanya training gitu ya, yang itu mungkin ya selama dipilih sampai nanti betul-betul dilantik itu memang harus di drill gitu. Jadi apa saja kalau jadi punya kan ya, iya. Nah, yang di ABRI itu yang TNI itu ya, itu yang saya salut betul. Jadi orang menjadi pemimpin itu memang betul-betul mulai dari dari bawah, kemudian terus setiap peningkatan jabatan dia mengalami training atau sekolah gitu terus. Nah, inilah membuat pemimpin itu menjadi bagus. Cuma sekarang semuanya itu akan tergantung kepada sifat nanti. Artinya di training seperti itu ya sudah dalam artian teori kepemimpinan, prakteknya oke. Tetapi begitu hatinya ini jelek gitu,
Ya ini yang harus juga ditangani gitu loh. Sekarang ini contoh umpamanya saja, apa yang diberikan kepada para pemimpin itu untuk bisa tidak korupsi gitu. Ya, katanya revolusi mental gitu. Apa? Kan tidak ada gitu. Tidak ada. Kalau kita ini pasang pagar, pasang harimau itu ya, tetapi orang itu tidak akan sadar kalau kita ini kasih harimau atau pagar, pasti kita akan berusaha untuk bagaimana menghindari harimau itu atau bagaimana bisa meloncat pagar itu. Maksudnya kalau kita ini contoh KPK gitu, ya mesti cari jalan keluar bagaimana supaya tidak konangan gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi salut terhadap usaha dari profesor ini untuk ini. Cuma saya mungkin sayang sekali gitu, generasi muda ini nggak ada yang mengikuti acara ini, sebetulnya sangat penting sekali. Terima kasih, mungkin kalau saya terlalu banyak ini hanya sharing saja gitu. Matur nuwun. Monggo. Terima kasih. Ya. Jam berapa ya? Kita sepakati setengah bulan begitu. Setengah bulan. Jam 6 ya. Insya Allah kita sudah punya agenda untuk berlibur. Saya nunggu sebentar. Ya, saya masukkan saja. Tadi ada pertanyaan. Sepertinya poinnya tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak demokratis atau taktis. Kemudian dalam bahasa Jawa itu mungkin karang dewe. Kalau Pak Jurnalis tadi mungkin karena potensi kekayaan yang kuat, sehingga itulah kemudian pemimpin yang seperti itu. Juga yang dilibatkan adalah kekuasaannya tanpa menggunakan dasar nalar yang dapat diterima yang baik, sehingga bawaannya betul-betul melakukan dan tidak mampu menjalankan program yang baik. Kemudian ada beberapa teori yang barangkali bisa kita pakai untuk menghadapi model pemimpin yang tidak demokratis. Pertama, memungkinkan kita pakai teori ya, menghadapi pemimpin dengan kekuasaan dalam kancah demokrasi tidak berbahaya, kecuali kita juga harus memiliki kekuasaan yang kepentingan itu yang paling dekat rakyat. Misalnya saya seorang pemimpin yang tidak angkat atau tiba-tiba jadi dengan jamaah dengan rakyat yang juga ya, maka oposisi konstruktif itu memiliki peranan yang sangat kuat sehingga memungkinkan pemimpin yang otoritatif dikondisikan dengan perlawanan yang kuat. Sehingga dia juga memiliki daya saing yang baik dan memiliki daya penyeimbang dan mempertimbangkan pemimpin otoritatif tadi, memikirkan ulang tentang gaya pemimpin. Teori yang kedua, teori perjuangan. Teori perlawanan juga yang tidak jauh beda dengan teori oposisi konstruktif. Dan ini berfokus pada metode perjuangan yang tidak menggunakan kekerasan. Model protes damai, kampanye, atau mungkin aksi damai. Nah, apapun dan bagaimanapun menghadapi pemimpin yang tidak bisa diajak dengan yang sehat, sudah juga. Sementara dia pegang kekuasaan itu, maka pola negosiasi kemudian protes dengan cara damai itu menjadi penting untuk terus digalakkan. Nah, mengubah pemimpin yang dalam tanda kutip agak instan itu ya tidak mudah juga. Apalagi diatur dengan periode misalnya. Sementara dia juga punya backing yang kuat, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan mengubah gaya pemimpin. Teori perjuangan yang. Kemudian yang ketiga, teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial itu berorientasi bagaimana konstruk sosial itu dengan cara-cara yang walaupun
ada banyak teori yang mengacu pada bagaimana konflik sosial itu bisa berubah. Ada yang dengan cara produktif, ada yang otoritatif tandingan, tetapi pola itu tidak terlalu efektif juga. Karena kalau itu yang digunakan bisa tidak produktif dan itu tidak menjadi jalan terbaik. Kemudian yang keempat, teori transisi demokrasi. Ini berkaitan dengan cara untuk mengalihkan kekuasaan dari pemimpin yang tidak demokratis ke rezim yang lebih demokratis. Ya, bisa saja kita kontekskan dengan kondisi sekarang. Misalnya, kalau itu dalam suasana perasaan kelompok tertentu merasakan seperti itu, maka bisa diarahkan pada bagaimana mencoba mencari peluang kemungkinan adanya rezim yang lebih baik. Walaupun ini butuh pola daya, sangat terkait dengan daya tarik yang akan kita hadirkan tentang profil baru pemimpin yang akan kita usung, misalnya begitu. Nah, ini menyangkut situasi, kondisi atau cara berpikir seseorang yang bisa saja berubah antara satu dengan yang lain atau berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi mencoba untuk membuat satu kondisi yang membuat satu profil baru sebagai rezim tandingan yang akan kita munculkan dan itu memberikan satu garansi yang lebih baik. Ini teori transisi demokrasi. Maka setidaknya dengan empat teori itu setidaknya menjadi satu daya pengubah dari pemimpin yang misalnya dalam tanda kutip pembodoh ya, atau dengan model bahasa yang lain ya, yang anti terhadap insya Allah juga akan mampu menciptakan satu perubahan sendiri. Tapi dengan tawaran Pak, mungkin itu sebagai penutup kalau memang ini sudah terakhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, menarik ya. Yang penting dialognya banyak. Jadi mencari yang hanya memancing-mancing dan berdialog. Baik, sekalian, bagus sekali diskusi kita pada pagi ini. Makanya bagi yang tampil tidak usah takut, tampil saja. Tapi saja yang lain bisa menjawab bantu. Kaitannya dengan korelisan itu saya pikir ini setiap karakter itu punya segi positif dan segi negatif. Yang paling punya potensi diri itu adalah korelis. Dia suka tantangan, suka kerja keras, inovatif. Cuma dia kelemahannya apa? Sering menipu data, propagator, manipulasi data. Bisa juga negatif thinking. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kalau kita jadi pemimpin, kita pada posisi apa? Oh, setelah dites kita pragmatis. Jadi harus sadar pragmatis itu tidak akan berhasil jadi pemimpin. Apa pragmatis itu? Statis, tidak punya ide, tidak punya target. Nah, hati-hati dirubah. Kalau saya harus punya target. Jadi kalau dia sadar, setiap ide dari bawah itu akan dia lihat untuk keuntungan dia. Kalau kita sadar kita pragmatis, anehnya 67% rakyat itu pragmatis, 67%. Yang korelis itu cuma 3%, yang segmen 17%, yang melankolis itu 12%. Ini yang paling besar itu ada 67% itu pragmatis, tidak mau berubah. Makanya sebenarnya kalau ada orang ingin perubahan, harus dia punya kekuatan betul. Kalau ada kekuatan nggak bisa kalahin, karena 67% masyarakat itu pragmatis. Ini yang nggak disadari oleh orang-orang itu. Nah itu kita harus jangan sampai hati-hati kita jargon harus diperhitungkan ya. Karena 67% masyarakat itu pragmatis. Yang inovatif itu hanya yang parelis ini, yang rasanya suka tantangan itu hanya 3%. Tapi itulah kita tidak tahu, asal kita menyadari
kelemahan kita, apakah kita korenis atau pragmatis, kita bisa sempurnakan. Itu gunanya ilmu. Karena itu karakter itu dari gennya, katanya dari darahnya. Tapi bisa kita rubah. Nah, itulah gunanya ilmu. Saya kira itulah bagus sekali Mas Sugeng. Yang tertutup ya, jangan takut ya. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ini. Adalah tamunya ini. Ayo. Tutup. Tutup. Mari kita tutup forum pada pagi hari ini dengan baca kafatul majelis dan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu akan jadi presiden nanti.